Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Genesis. Drama ini menceritakan tentang sebuah perusahaan farmasi besar yang berdiri sejak setengah abad lebih, di mana ketuanya itu ingin mengembangkan proyek yang bernama proyek Genesis. Nah, 33 tahun yang lalu, si sang ketua ini sudah berhasil melakukan penelitian, jadi anak buahnya itu sudah berhasil melakukan penelitian terkait proyek ini dan dihasilkan 4 orang anak yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Yang pertama itu ada yang namanya Kang Il-ho. Kang Il-ho ini kemudian diangkat menjadi anaknya si ketua tadi, namun dia itu dimanfaatkan untuk diambil sumsum tulang belakangnya dan juga darahnya. Kemudian selain satu tadi Kang Il-ho, ada juga 3 anak, namun yang ketiga ini tidak ada yang tahu, termasuk dokter yang meneliti tentang proyek ini. Jadi yang tahu itu hanyalah dokter Sung Hye, yaitu dokter yang waktu itu mengikuti penelitian, namun karena dia merasa sangat bersalah, dia akhirnya pergi dan hidup bersembunyi. Jadi dari ketiga anak ini ada yang bernama Mikhail. Mikhail ini sepanjang hidupnya dia tidak bisa keluar dari gereja, jadi dia ini menderita penyakit albino. Yang ketiga ada yang namanya Chen. Chen ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin, jadi dia tuh seperti tidak memiliki perasaan, tidak memiliki emosi gitu teman-teman, makanya dia tuh selalu berwajah datar. Terus yang terakhir itu ada yang namanya Dongjin. Nah, Dongjin ini juga kerap kali aktif melakukan penelitian, di mana penelitiannya ini berkaitan dengan yang namanya itu MDT. MDT ini adalah adiktif gitu teman-teman. Jadi si Dongjin ini dia itu tidak bisa hidup tanpa adanya MDT ini. Jadi dia itu terlahir cacat dan dia itu kayak kecanduan gitu teman-teman. Jadi dia harus mengobati dirinya dengan MDT tadi, baru dia bisa merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Jika tidak, dia akan terus merasakan kesakitan, terutama di ototnya. Nah, orang-orang dokter yang lain termasuk Kang Il-ho itu tidak ada yang tahu tentang keberadaan 3 orang ini. Bahkan Kang Il-ho ini juga nggak tahu kalau sebenarnya dia itu mempunyai kembaran. Sementara Chen, Dongjin dan juga Mikhail, mereka ini sudah tahu satu sama lain kalau misalnya mereka ini bersaudara, lahir dari rahim yang sama namun dengan kepribadian yang sangat berbeda. Tujuan si ketua tadi membentuk proyek Genesis ini, dia itu ingin mencapai sebuah keabadian. Jadi dia itu ingin terus hidup lama gitu teman-teman. Jadi dia mengerahkan semua biaya dan juga tenaga penelitinya untuk bisa menemukan suatu formulasi yang bisa membuatnya terus bisa hidup gitu. Jadi nanti puncaknya itu endingnya adalah dia itu pengen otaknya ini dipindahkan ke si Kang Il-ho itu teman-teman. Makanya suatu hari ketika ada konferensi pers farmasi internasional, si ketuanya ini punya anak, yang anaknya itu bukan hasil genesis, benar-benar anak kandungnya dia gitu yang bernama Kang Il-won. Nah, ketika rapat farmasi itu, ketika ada forum farmasi, si ketuanya ini mengumumkan bahwa yang akan menjadi penerus adalah Kang Il-ho. Semuanya itu kaget karena semua orang tahu kalau Kang Il-ho ini adalah anak haram. Jadi kan selama ini Kang Il-ho ini tinggal bersama ibunya. Namun ibunya ini sengaja dibunuh dan Kang Il-ho ini berusaha untuk mencari kebenaran di balik kematian ibunya itu teman-teman. Nah, beberapa waktu kemudian pasca ibunya ini meninggal, si ayahnya Kang Il-ho dan juga beberapa asistennya ini mencari Kang Il-ho dan mengatakan bahwa kondisi ayahnya ini berada dalam keadaan kritis dan Kang Il-ho diminta untuk membantu, yaitu dengan memberikan darah dan juga sumsum tulangnya dengan jaminan bahwa semua warisannya ini akan diberikan kepada Kang Il-ho. Nah, karena Kang Il-ho merasa bahwa untuk mengungkap kasus kematian ibunya itu membutuhkan dana yang banyak, karena dia itu tahu bahwa kematian ibunya ini didalangi oleh orang-orang yang memiliki power, yang memiliki nama besar, jadi berusaha untuk ditutupi. Akhirnya Kang Il-ho ini bersedia untuk melakukan kerjasama. Jadi dia selalu memberikan sumsum tulang belakangnya dan juga darahnya kepada si ketua untuk menyambung hidup si ketua ini teman-teman. Tapi dia tuh nggak tahu kalau rencana sebenarnya, puncak dari rencananya itu adalah otaknya dia nanti akan digantikan dengan otaknya si ketua. Jadi si ketua ini akan hidup di dalam tubuhnya si Kang Il-ho ini teman-teman. Namun dia tuh bermaksud bahwa jiwanya itu tetap jiwanya ketua, namun raganya itu adalah raganya Kang Il-ho agar dia tuh bisa tetap tampil muda dan sehat gitulah teman-teman. Nah, karena Kang Il-won itu nggak terima Kang Il-ho ini ditunjuk sebagai pewaris, akhirnya istrinya si Kang Il-won ini menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Kang Il-ho teman-teman. Akhirnya suatu malam Kang Il-ho itu pergi ke Busan. Nah, tujuan kepergiannya ini juga ingin mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu ibunya
Namun kemudian dia tuh dikejar oleh sekelompok orang dan akhirnya dia tuh tertembak. Dia tuh sempat hilang gitu teman-teman di lautan karena dia kan langsung nyebur ke lautan gitu. Nah akhirnya dia tuh ternyata ditolong oleh si Chen teman-teman, dan juga si dokternya Sung Hye ini. Dia tuh dirawat di rumah sakitnya si Sung Hye. Jadi ada tempat klinik perawatan kecil gitu. Nah si Dong Jin ini sangat tidak sabar karena dia itu selama ini ingin memanfaatkan si Il-ho untuk bisa terus mentransfer obat kepada dia dan untuk bisa mengetahui tentang proyek si Genesis itu, karena kan hidup dia tergantung pada itu. Jadi dia merasa sangat tidak terima dengan keadaan yang sedang terjadi kepada Il-ho. Nah dia pun menyusun rencana, jadi sempat ada cekcok gitu antara dia dan Sung Hye. Namun si Chen ini yang tidak mengerti apa-apa karena dia kan tidak memiliki emosi juga. Dia tuh hanya bisa diem dan mendengarkan semua perselisihan di antara mereka. Akhirnya si Dong Jin ini memutuskan untuk menyamar sebagai Il-ho teman-teman. Tapi di sini Dong Jin itu sangat penuh dengan persiapan. Jadi sebelum pergi, sebelum melancarkan rencananya, dia itu mula-mula mengambil darahnya si Il-ho karena kan nanti akan dilakukan pengecekan darah, karena dia tahu kalau Il-ho ini selama ini dimanfaatkan darah dan juga sumsum tulangnya, jadi pasti akan dilakukan pengecekan. Jadi si Il-ho ini diambil dulu teman-teman darahnya. Terus setelah itu dia tuh pergi ke pinggir pantai, terus dia pura-pura pingsan, dan akhirnya kan mereka benar-benar persis dan gak ada yang tahu kalau misalnya Il-ho itu punya 4 kembaran. Akhirnya dia tuh dikira sebagai Il-ho dan dia dibawa ke rumah sakit. Ada satu dokter yang tidak mempercayai kalau dia ini adalah Il-ho dan mengecek apakah benar ada luka tembak, dan ternyata nggak ada. Tapi karena Il-ho ini sangat cerdas, dia itu pintar banget mengelabui orang-orang di sekitarnya. Akhirnya dia tuh tetap bisa lolos gitu teman-teman dari kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Nah sementara di sisi lain Il-ho ini kabur dari si klinik kecil tadi, dan untungnya di sini dia tuh ditemukan oleh Leyerin. Jadi dia ini adalah detektif gitu teman-teman, dan ada hit relationship di antara mereka. Jadi mereka tuh saling bertengkar kalau bertemu, tapi di saat yang kayak gini mereka tuh biasanya saling membantu. Akhirnya si cewek ini merawat Il-ho, dan Il-ho juga mengatakan bahwa jangan memberitahukan keberadaan dia kepada siapapun karena dia masih belum bisa mempercayai siapapun. Jadi setelah tahu kalau dia itu memiliki beberapa kembaran, dia tuh semakin bingung dengan apa yang terjadi. Dan awalnya si cewek ini juga bingung karena dia tuh dihubungi kalau misalnya Il-ho itu sudah ditemukan, namun ternyata Il-ho itu ada tepat di depannya dia gitu. Makanya dia tuh bingung. Namun ketika dia melihat ada luka tembak di dadanya si Il-ho, dia kemudian percaya kalau dia adalah Il-ho yang asli. Nah puncaknya pun tiba, jadi akan dilakukan transplantasi otak gitu, akan dilakukan penggantian otaknya Il-ho dengan si ketua. Dan ini nggak nyangka banget ternyata Ilwan itu masih memiliki rasa kemanusiaan teman-teman. Jadi di sini akhirnya Ilwan yang membantu si Il-ho ini. Ilwan langsung datang ke tempat operasi dan menggagalkan semuanya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.